Tapi sore hari ini kita akan belajar dari tokoh yang mirip seperti itu. Namanya adalah Herodes Agung. Dia adalah raja di zaman Yesus. Pada waktu itu kekaisaran Roma itu adalah kekaisaran terbesar di dunia. Daerah jajahannya banyak sekali. Itulah mengapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, karena bahasa yang digunakan di zaman Yesus itu ada bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, karena Alkitab perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Maka Injil, surat-surat Paulus semua ditulis dalam bahasa Yunani, karena pada waktu itu bahasa Yunani bahasa yang semua orang ngerti. Gitu ya. Dan pada waktu itu, Raja Herodes ini diangkat sebagai raja boneka. Raja yang mengepalai daerah di Yudea, yaitu isinya orang-orang Yahudi. Bapaknya Herodes ini adalah seorang politisi, saudara. Politisi yang dekat dengan Kaisar Roma pada waktu itu. Makanya Raja Herodes naiknya cepat, dapat promosinya cepat. Karena dia dekat dengan penguasa. Kita harus berterima kasih kepada Herodes, karena dia adalah seorang bapak pembangunan. Dia membangun dan merenovasi bait suci yang kedua. Jadi pada waktu itu pernah dihancurkan oleh kerajaan Babel, oleh Nebukadnezar, yang dalam khotbah Abu Nadir pagi Persia kuno. Ya. Lalu akhirnya dibangun kembali dan dibuat bagus oleh Raja Herodes. Sehingga orang-orang Yahudi, karena bait suci ada, maka orang-orang Yahudi bisa melaksanakan hukum-hukum Taurat, dan bisa beribadah dengan rasa nyaman. Dan ini semua dilakukan oleh Herodes untuk mengambil hati orang Yahudi. Apalagi Raja Herodes membangun Caesarea Maritima, yaitu sebuah bangunan air raksasa di kota Caesarea, sampai hari ini masih ada. Bangunan air yang sangat kokoh dan drainase tercanggih di zamannya. Dan saking kokohnya sampai hari ini masih ada, padahal usianya sudah berabad-abad. Herodes juga mendirikan Masada dan Herodium. Apa itu? Itu adalah istana Herodes, saudara. Istana Herodes yang dibangun dengan sangat megah, dengan sangat kuat, sangat kokoh di atas bukit. Keren kan? Lebih kerennya lagi adalah bukitnya adalah padang gurun. Yaitu padang gurun Yudea. Kita semua tahu bagaimana piramid dibangun itu susah sekali ya. Ada ilmuwan-ilmuwan yang mencoba merekonstruksi bagaimana cara membangun piramid. Di zaman itu yang belum ada teknologi. Ini dibangun sama sudah di atas bukit pasir padang gurun. Keren sekali. Karena prestasi-prestasinya itulah maka Herodes disebut sebagai Herod the Great. Yang artinya Herodes Agung. Dia orang yang cerdas, orang yang sangat hebat. Tapi sejarah mencatat dia adalah seorang yang super paranoid. Kita akan lihat beberapa sisi gelap, dark side-nya Herodes. Dia itu selalu curiga terhadap semua orang. Dia tidak bisa percaya dengan siapapun yang ada di sampingnya dan selalu berpikir negatif. Bahkan termasuk keluarganya sendiri. Anda tahu istrinya Herodes dibunuh sama Herodes sendiri karena Herodes curiga istrinya selingkuh. Tidak terbukti selingkuh, tapi dibunuh. Kemudian Herodes membunuh 3 putranya. Dihukum mati karena bapaknya curiga, dia putranya ini bersekongkol melawan dan memberontak bapaknya. Dan mengancam posisi bapaknya sebagai raja Yahudi. Kelam bukan? Saya sedih ketika mempelajari tentang sosok Herodes yang sangat cerdas dan hebat ini. Karena dia lupa bahwa keluarga itu adalah sebuah fondasi. Keluarga adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau keluarganya kuat, kehidupannya kuat. Amin? Setuju dengan saya? Kalau keluarganya lemah, maka apapun yang dikerjakan pasti akan ikut lemah dan tidak bisa bertahan dengan kokoh. Hati yang tidak boleh disakiti itu saudara, sebenarnya itu hati anggota keluarga. Loh, sebenarnya tidak boleh menyakiti hati semua orang, betul ya? Tapi kalau keluarga disakiti, nggak boleh. Kenapa? Karena keluarga itu istilahnya tahu bau kentut masing-masing, ya kan? Kakak tahu bau kentut adiknya, adik tahu bau kentut kakaknya, tahu bau kentut, ya. Dan apa? Walaupun bau, tapi masih tetap sayang.
tapi masih mau tidur bareng ya. Saya tidur bareng ya, yang ketawa pelaku-pelakunya itu. Saya seumur-umur itu tidur selalu ada partnernya, saudara. Dulu partnernya sama Abang Nova, sekarang partnernya sama People. Seru, kenapa? Karena sebelum tidur kita selalu berantem bersama. Berantemnya apa? Bukan rebutan remote AC, bukan rebutan remote TV, tapi rebutan guling, saudara. Kayak anak kecil gitu ya. Tapi ya inilah saudara. Kita marah, kita ngambek, tapi kita rukun lagi. Namanya juga saudara. Kita tahu jelek-jeleknya saudara, tapi kita tetap sayang. Dan Herodes lupa yang satu ini. Sehingga ketika fondasinya dia hancur-hancurkan sendiri, hidupnya perlahan-lahan mengalami kehancuran. Suatu hari tiba-tiba orang Majus datang. Ini bukan khotbah Natal, tapi ini ada kaitannya. Orang-orang Majus datang dengan tiba-tiba dan mengejutkan satu kota, Yerusalem. Kaget semua. Karena mereka tiba-tiba datang dari jauh dan langsung datang ke istana Herodes. Matius pasal 2 ayat 2. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tiba-tiba Herodes sakit kepala, saudara. Penuh kepalanya, dia ketakutan. Siapa ini? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Karena tiba-tiba ketika dia hidup lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba ada bintang di langit. Bintangnya beda. Tiba-tiba ada segerombol orang Majus datang, satu batalion. Tiba-tiba ada orang-orang Yahudi yang membacakan nubuat tentang kedatangan Mesias. Dia kaget. Dia dengar berita ini langsung ibaratnya naik darahnya. Siapa ini? Kehebohan apa lagi ini? Siapa pemimpin baru ini? Aduh, gitu ya. Egonya mulai terganggu. Dan tiba-tiba saudara, Herodes ini berubah menjadi iblis. Jiwa diktatornya keluar. Apa yang dia lakukan? Lihat ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Wow, mengerikan saudara. Jiwa diktatornya keluar. Siapa yang mengganggu rencananya, dia bunuh. Dan bahkan dia tidak mau ambil risiko, dia tidak mau membunuh satu orang saja yang mengganggu kerajaannya, tapi dia bunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Itu adalah sebuah pembantaian yang lebih kejam dari Haman. Jadi kalau tadi pagi kita belajar tentang Haman itu baru rencana. Baru ingin membinasakan orang-orang Yahudi. Tapi ini, Herodes ini sudah dilakukan. Dia sudah bukan lagi rencana, tapi sudah action. Sudah membinasakan anak-anak bayi-bayi kecil Yahudi yang tidak berdosa, hanya karena apa? Hanya karena egonya dia. Pembantaian pertama di perjanjian baru, saudara, dimulai oleh Herodes, sang diktator ini. Pembunuhan orang tidak bersalah. Tapi menurut catatan sejarah, Herodes akhirnya meninggal karena sakit. Sakit parah, komplikasi. Dan dokter-dokter yang menulis catatan itu berkata, dia meninggal dengan kondisi sangat mengerikan karena begitu kesakitan. Ngeri saudara, akhir-akhir ini lagi heboh perang di Timur Tengah. Perang ini akan berdampak secara global.
Ketika apa? Negara-negara lain mulai ikut-ikutan. Negara A pihak ini, negara B pihak ini, negara C ikut. Baru hari ini sudah muncul berita Amerika Serikat mulai ikut-ikutan. Ini ngeri saudara. Kita di Indonesia tenang-tenang saja, tapi nanti dampak ekonominya itu akan ikut terasa. Dan kalau kita nggak betul-betul doa sama Tuhan, kita akan terseret arus kekhawatiran dunia. Tapi kalau kita dari pihak netral ya, kita dari orang yang netral, yang tidak berpihak, kita melihat bahwa si A merasa diri paling benar, makanya dia melakukan perang ini. Si B merasa paling benar juga, makanya dia membalas ke sini. Jadi dua-duanya ngotot sama-sama benar. Lalu mulai muncullah tokoh-tokoh diktator-diktator dunia mulai muncul ke publik. Mulai buka suara, mulai tampil di media sosial ya, mulai ngancam-ngancam. Anda tahu di negara-negara di Asia, ya di utara sana, itu pemimpin-pemimpinnya diktator saudara. Ada seorang pengusaha, tidak boleh sebut mereknya, pengusaha besar sekali di republik itu, tiba-tiba hilang di telan bumi. Kenapa? Karena dia bicara mengkritik pemerintah. Ngeri kalau kita berhadapan dengan diktator-diktator ini. Kenapa? Karena orang tidak boleh bicara, dianggap melawan penguasa. Nah kalau kita lihat, diktator-diktator di seluruh dunia ini punya satu kesamaan saudara. Di hatinya tidak ada kasih. Mereka punya kesamaan, yaitu merasa diri itu yang paling benar. Aku yang paling hebat, aku yang bisa mengerjakan ini. Dia merasa bahwa orang lain bodoh, cuman aku yang pinter. Yang paling bijaksana cuman aku gitu ya. Aku. Pokoknya aku dan hanya aku. Suatu hari ada anak youth yang sedang berantem sama temannya. Lalu anak youth ini diejek. Kamu kayak anak kecil gitu. Kamu enggak dewasa gitu. Lalu anak youth ini cerita sama saya bilang ya sudah kamu tenang saja. Kan kamu yang dewasa, kamu yang ngalah gitu. Coba saudara, natur manusia itu menganggap orang lain yang tidak dewasa. Natur manusia menganggap orang lain yang salah, aku yang benar. Tapi di hati kita harus ada kasih. Ketika dua pihak bertikai, tapi sama-sama punya kasih, masalah itu akan selesai. Hanya kadang kasih itu hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Yesus datang ke dunia saudara untuk mengajar seluruh manusia tentang hukum yang terbaru yang paling up to date. Apa itu? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan Tuhan berkata tidak ada hukum yang lebih kuat, yang lebih benar, tidak ada hukum di atas hukum kasih. Karena kita hidup dalam perjanjian baru. Tuhan itu kan paling ngerti toh anak-anaknya. Tuhan paling ngerti kelakuan ciptaannya. Ciptaannya itu punya apa? Pride. Punya rasa ego yang tinggi. Lalu Tuhan datang ke bumi mengajarkan kita, dia memberikan nyawanya. Artinya apa? Ini loh yang namanya true love. Ini yang namanya kasih yang sejati. Yesus datang ke bumi untuk membina, bukan untuk membinasakan. Anda pernah baca di Alkitab, Yesus membinasakan orang. Tidak ada ya. Satu-satunya yang Yesus pernah kutuk itu adalah pohon ara. Pohon aranya mati. Kenapa? Untuk menunjukkan ke murid-muridnya bahwa ada kuasa perkataan. Perkataan berkuasa untuk mematikan, tapi perkataan berkuasa untuk menghidupkan saudara. Perkataan bisa berkuasa untuk memberikan kasih. Dan kasih itu penuh kuasa. Yesus memaafkan. Yesus selalu memberi kesempatan orang lain untuk berubah. Dan ini adalah sikap yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ini adalah nasihat Paulus tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah, luar biasa ini. Ini apa? Paulus bilang ini orang paling rohaninya paling top. Bisa berbicara dengan makhluk supernatural. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Itu hanya bunyi-bunyi saja. Tidak berdampak, tidak memberi efek, tidak memberi sesuatu yang positif. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Artinya apa? Orang cerdas, orang pintar, orang yang dipakai Tuhan karunianya banyak. 1 Korintus 12 menceritakan ada berapa? Karunia-karunia Roh Kudus ya. Punya semuanya gitu ya. Tapi apa kata Paulus? Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Herodes orang hebat, bangun sini, bangun sana, prestasinya banyak. Tapi karena dia tidak punya kasih, bagi Tuhan dia sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini bicara soal apa? Orang yang murah hati. Dalam dunia ini, orang ada dua, saudara. Ada yang pelit, ada yang murah hati. Di sini Paulus ngasih tahu, sekalipun kamu tuh murah hati, kamu memberikan nyawamu untuk dibakar, memberikan semua yang kamu punya untuk pekerjaan Tuhan, memberikan semua untuk yayasan sosial. Tapi kalau kamu tidak melakukannya dengan kasih, Tuhan berkata itu tidak berguna. Tapi seorang janda miskin itu ya, yang memberikan uang kecil, peser kecil, tapi dia memberikannya dengan segenap hatinya ke bait suci. Dan Yesus berkata, itu persembahan terbaik. Kenapa? Karena hatinya memberikan dengan kasih. Galatia pasal 5. Apa itu? Buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu lagu sekolah minggu saudara, ada 9 buah roh, Anda sudah hafal. Saya percaya Anda hafal, tapi ayo dipraktekkan. Pemain musik maju ke depan. Ayo kita praktekkan buah-buah roh ini. Anda sudah hafal. Mari kita praktekkan. The spirit of Herod di dunia modern ini bisa ada di mana saja. Teman-teman yang masih sekolah ya, bisa nggak ketemu guru yang seperti Herodes gitu ya? Oh bisa. Galak, suka yang marah-marah, nanti kalau enggak suka ngasih nilai jelek gitu ya, ngasih nilainya 50 gitu. Yang di kantor bisa ketemu Herodes, bisa. Suatu hari ada teman saya yang kerja ikut orang lain gitu ya, jadi karyawan. Lalu saya lihat di HP-nya dia, tiba-tiba dia ditelepon sama bosnya. Tapi saya lihat nama kontaknya itu apa saudara? Bos wedok gendeng. Saya kayak, ki sopo? Akan saya tanya gitu ya, ini siapa? Dia bilang, ini bosku, bos wedok gendeng katanya. Kenapa? Karena nanti dia maunya ini. Nanti terus 5 menit berubah, 5 menit lagi berubah lagi, 5 menit berubah lagi. Jadi dia stres gitu kerja sama bosnya ini. Tapi ya saya bilang, ya sudah semangat saja ya, hadapi dengan senyum. Di kantor kita bisa ketemu Herodes, di mana-mana Herodes itu ada. The spirit of Herod. Tapi gimana cara kita menghadapi Herodes, saudara? Kasih. Tidak ada cara lain. Anda ingat nggak, suatu hari wapres kita, Gibran, diwawancara. Sebelum jadi wapres dia ditanya, gimana rasanya mau jadi wapres gitu kan. Lalu wapres Gibran itu bilang, saya dikatain pelongo-pelongo. Terus bertanya, terus Bapak gimana responnya? Biasa saja, biasa saja. Nah, itu hati yang Tuhan mau. Jadi kalau kita menghadapi Herodes-Herodes itu, biasa saja. Ya, biasa saja saudara. Kenapa? Karena di hati kita ada kasih. Spirit of Herod itu juga bicara soal kecemburuan. Anda tahu nggak, hari-hari ini lagi viral, ini barusan terjadi. Jadi gini ceritanya,
Mr. Beast, yaitu seorang YouTuber kelas dunia, dia mengadakan giveaway. Ayo follow akun saya, komen, share ke teman, nanti orang yang beruntung tak kasih duit. Apa yang terjadi saudara? Satu orang Indonesia bisa mengalahkan persaingan sekian juta warga dunia, menang loh. Ada satu orang Indonesia tahu dapat berapa? Dapat duit rezeki nomplok 800 juta rupiah saudara. Keren nggak cara Tuhan memberkati? Tapi, belum selesai. Tapi, jutaan netizen di Indonesia mereport akun itu sehingga akun tersebut hilang. Dan Mr. Beast kesulitan untuk mencari di mana orang asli itu. Coba saudara, ketika orang menerima berkat, orang-orang di sekitarnya cemburu. Dan kecemburuan itu adalah spirit of Herod. Tidak suka. Kok enak ya dia dapat uang 800 juta, kok enak ya cuman ngepost gitu doang. Kok bisa? Apa yang dilakukan netizen Indonesia saudara? Di-report rame-rame jutaan akun, mereport akun itu hilang. Mr. Beast kesulitan mencari orang aslinya. Dan apa yang terjadi? Kemudian netizen-netizen Indonesia mulai membuat akun dengan foto yang sama, dengan nama yang sangat mirip. Supaya siapa tahu Mr. Beast-nya salah pencet akun gitu ya. Jadi rekeningnya 800 jutanya nyasar ke rekening dia. Coba lihat, netizen itu kejam sekali loh. Kejam sekali. Orang-orang di luar sana itu tidak punya kasih saudara. Tapi kita berbeda karena kita anak Tuhan, amin. Kita berbeda karena kita punya Bapa di surga. Kita harus punya hati yang penuh dengan kasih sayang. Kita harus punya hati yang selalu berbelas kasih. Berbelas kasih dalam bahasa Inggris itu adalah mercy. Anjing gereja kita namanya mercy, saudara. Bukan Mercy ya Pak Andreas, kalau Mercy kan mobil bagus. Ini mercy Pak, artinya belas kasihan. Kenapa? Karena anjing ini diberi nama oleh pemiliknya pada waktu Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Coba saudara, anak Tuhan harus punya sifat mercy. Jangan punya sifat mercy itu ya, galak saudara. Hari-hari ini anjing-anjing gereja lagi nakal-nakalnya. Jadi kalau Anda naruh sandal di luar pintu, mohon maaf, gereja tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, lubang, dan basah ya. Betul sobe, sudah banyak korbannya. Hari-hari ini lagi nakal sekali anjing-anjing. Garuk-garuk tanah ya, garuk-garuk tanah ditinggal. Hanger jemuran patah, sendal jemaat hilang. Ya. Jadi ya, tapi karena kita punya mercy, kita maafkan mereka. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan jamah hati kami. Berikan hati yang penuh dengan mercy Tuhan.